Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, khususnya para santri Ma'had Tarbiyah Sunnah yang sebenarnya kajian dikhususkan untuk para santri, tapi tidak terlarang bagi umum santri nakamarana. Sebab di hari Jumat subuh ini materi yang kita bahas adalah tentang kesalahan-kesalahan orang di dalam melakukan sholat. Dan ini wajib diketahui oleh setiap muslim, terlebih santri Ma'had Tahfidzul Quran, karena santri di sini kelak akan menjadi imam sholat, sehingga sholat imam menjadi pusat perhatian jamaah. Kalau sholatnya salah, menyimpang, keliru, nanti akan menjatuhkan karisma, wibawa, dan kepercayaan orang-orang atau jamaah kepada imam tersebut. Salah satu kesalahan di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang adalah tentang tempat, mengkhususkan mengambil tempat tertentu di masjid untuk melakukan sholat fardu. Terus saja di sana, teingkah balilahan, tidak berpindah-pindah. Dikhawatirkan dia menganggap ada keutamaan tertentu di tempat itu. Maka berkata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam bab takhsisu makanin lis-shalah fil masjid, mengkhususkan tempat tertentu untuk sholat di masjid. Yukrahu li ghairil imam iltizamu makanin khasin fil masjid minal masjid la yusallil fard illa fihi. Dimakruhkan bagi selain imam, bagi makmum. Kalau imam mah pasti tempatnya khusus di sana, tidak pindah-pindah. Tapi ini bagi selain imam, makruh bagi selain imam menetap di tempat khusus di masjid. Dia tidak melakukan sholat fardu kecuali di tempat itu. Berdasarkan dalil sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Syabal, dia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqratil ghurab wa iftirasis sab' wa ayyutina ar-rajulul makan fil masjid kama yutinul ba'ir. Kata Abdurrahman, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari 3 hal. Pertama, naqratul ghurab, seperti salat seperti burung gagak mematuk makanan. Lihat burung, jenis burung unggas atau apapun termasuk ayam, kalau umpamanya di awuran tanaman ditaburkan makanan, apa yang mereka tok 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 cepat ya.
Nah, banyak orang yang sholat ketika sujud itu seperti burung mematuk makanan. Tek, langsung dia baru saja si kening menempel di tempat sujud sudah langsung bangkit lagi. Artinya cepat sujudnya, kilat. Nggak tahu apa yang dibaca. Padahal sujudnya rukun sholat. Bacaan sujud adalah wajib sholat. Apa beda rukun sholat dengan wajib sholat? Kalau rukun ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Kalau tiang tersebut runtuh atau patah, apa yang terjadi pada bangunan itu? Ambruk. Walaupun hanya satu tiang, apalagi kalau semuanya. Itu rukun. Jadi artinya kalau rukun ini tidak dikerjakan, maka sholatnya ambruk, sholatnya rusak, sholatnya tidak sah. Semua gerakan sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu rukun gerakannya. Tapi kalau terlewat tidak bisa diganti walaupun oleh sujud sahwi, tidak sah aja, harus diulang. Tapi kalau wajib sholat adalah gerakan atau ucapan zikir yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila terlewat harus diganti dengan sujud sahwi kalau terlewatnya karena lupa, seperti tahiyat awal. Itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Kalau tahiyat awal terlewat karena lupa, ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, maka tidak sah. Umpamanya tahiyat awal panjang teuing, sengaja dilewat, walaupun ingat nanti diganti dengan sujud sahwi, tidak boleh, tidak sah sholatnya, dia dosa. Bacaan-bacaan di dalam sholat hukumnya wajib, yang apabila sengaja ditinggalkan tidak sah sholatnya. Jadi kalau sujudnya, rukunya kilat gitu, seperti burung mematuk makanannya, maka tidak sah, karena dia tidak membaca apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan yang sholatnya begitu? Nah, itu menyebabkan sholatnya tidak sah dan dilarang oleh Nabi SAW. Sholat yang seperti itu. Nah, Rasul SAW an-nuqratil ghurab. Nabi SAW melarang orang sholat seperti mematuk makanan, seperti burung mematuk makanan. Begitu nempel kening di tempat sujud, otomatis langsung bangkit lagi, entah apa yang dibaca. Yang kedua, waftirasy syaba'. Nabi juga melarang seseorang ketika sujud seperti duduknya binatang buas. Mungkin kalau singa, harimau jarang kita lihat kecuali di kebun binatang atau di TV gitu. Nyaris sama dengan itu adalah cara duduknya kucing atau anjing atau binatang buas yang lainnya. Apa yang mereka lakukan kalau sedang duduk? Mereka menghamparkan kaki bagian depan sampai sikut. Dilarang bagi kita sujud seperti itu. Maka sikut ketika sujud gak boleh kena di lantai, tapi harus diangkat, karena itu menyerupai binatang. Pokoknya apapun yang menyerupai binatang dilarang di dalam Islam. Tasyabbuh dilarang. Tasyabbuh itu menyerupai. Kita dilarang menyerupai setidak-tidaknya 4. Pertama, dilarang menyerupai kebiasaan orang kafir, karena Nabi menyatakan man tasyabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, itu termasuk kaum tersebut. Bisa kompet daunkan, dianggap satu golongan sama kaum itu. Kalau itu sudah menjadi ciri khas orang kafir. Kedua, dilarang menyerupai syaitan, laknatullahi alaih. Ketiga, dilarang menyerupai binatang, termasuk di dalam sholat. Seperti ketika sujud menghamparkan kedua tangan sampai sikut seperti duduknya binatang buas, maka tidak boleh. Angkat tangan kita. Dan yang keempatnya, dilarang menyerupai lawan jenis. Lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, karena itu dilaknat. La'anallahu al-mutarajjilat minan nisa. Kata Rasul SAW, Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian juga laki-laki menyerupai wanita, haram, dilarang. Nah, jadi poin kedua yang dilarang dalam hadis ini adalah waftirashis saba. Nabi SAW melarang 3 hal. Pertama, sujud seperti burung mematuk makanannya. Yang kedua, sujud seperti duduknya binatang buas. Dan yang ketiga, wa ayyutinar rajulul makan fil masjid kama yutinul ba'ir. Nabi pun melarang seseorang menetap di tempat tertentu di masjid untuk salat fardu seperti menetapnya unta di tempat tertentu. Unta, kebiasaan unta kalau apa bahasa Indonesia, menderum gitu, bahasa Sundanya ngedeprek, depak. Kalau unta sudah jalan-jalan terus istirahat, kemudian dia ngedeprek, depak, itu selalu di tempat tertentu, tidak pindah-pindah, selalu di tempat itu. Satu unta memiliki tempat khusus untuk dia duduk atau depak atau menderum di sana. Unta seperti itu. Kata Nabi SAW, dilarang seseorang menempati tempat tertentu di masjid untuk melakukan sholat seperti duduknya unta di tempat yang dia biasa duduk di sana. Jadi umpat di sana terus, tidak mau pindah ke tempat lain. Dan dikhawatirkan dia berbuat seperti itu dikarenakan tempat itu memiliki kelebihan di tempat yang lain. Padahal seluruh masjid sama, dimanapun sholat sama, ya, kecuali keutamaan orang yang sholat sebagai makmum dilihat dari seberapa dekat dia dengan imam. Semakin dekat dengan imam semakin utama. Maka tempat yang paling utama adalah di belakang imam. Kemudian di shaf yang pertama, pasti di belakang imam ada di shaf yang pertama. Terus shaf yang sebelah kanan, terus sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau sebelah kanan tapi agak jauh dari imam, sebelah kiri agak dekat dengan imam? Maka Syekh bin Baz menyatakan tempati sebelah kiri karena lebih dekat dengan imam. Begitulah seterusnya, ya. Jadi shaf pertama lebih utama daripada yang kedua, ketiga karena lebih dekatnya kedudukan dia dengan imam. Apakah hadis tersebut bertolak belakang dengan hadis lain yang diterima dari Yazid bin Abi Ubaid? Yazid bin Abi Ubaid seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu ati ma'a Salam bin al-Aqwa
fa yusalli indal ustuwanah allati indal mushaf. Faqultu ya Aba Muslim araka tataharra shalah inda hadhihi al-ustuwanah. Qala fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra shalah indaha. Kata Yazid bin Abi Ubaid, aku datang ke masjid bersama Salamah bin Al-Aqwa. Dia itu selalu sholat di samping tiang yang ada mushaf di sana. Jadi di tiang seperti ini ada tiang, ada tempat mushaf, ada rak. Dan sampai sekarang baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap tiang masjid itu pasti ada rak-rak untuk menyimpan mushaf. Agar orang yang ke sana itu kalau membaca Al-Quran tinggal ngambil dari rak itu, kemudian baca, setelah itu simpan lagi. Nah, Salamah bin Al-Aqwa begitu ke masjid selalu sholat di samping tiang yang ada mushaf. Lalu kata Yazid bin Abi Ubaid, wahai Abu Muslim. Abu Muslim itu Salamah bin Al-Aqwa. Aku melihat engkau selalu sholat di samping tiang ini. Kenapa? Jadi selalu di sana terus. Tapi ada tapinya tuh. Itu sholat sunat. Bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu pasti dia selalu berlomba untuk berada di saf terdepan. Maka dijawab oleh Salamah bin Al-Aqwa, fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra shalah indaha. Karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu salat di samping ini. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Makna hadis ini adalah pertama, Salamah bin Al-Aqwa melakukan sholat sunnat. Ini yang pertama, bukan fardu. Sedangkan larangan mengambil tempat khusus untuk sholat di masjid adalah untuk sholat fardu. Kedua, lil iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawtin fi nafl aidan. Kedua, karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunat di tempat ini. Berdasarkan hal itulah maka yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa yang selalu sholat sunat di tempat itu tidak menjadi dalil bolehnya mengambil tempat tertentu di masjid untuk sholat fardu. Karena dua alasan tadi. Alasan pertama itu sholat sunat, yang kedua itu adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis yang barusan, kata beliau, wa haqqaqa lana ba'du masyayikhina annaha al-mutawassita fi rawdil mukarramah wa annaha tu'rafu bi istuwanatil muhajirin. Kata Imam Ibnu Hajar telah memastikan kepada kami, beberapa guru kami, bahwa tiang yang dimaksud suka dipakai sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tiang tengah-tengah yang berada di Raudhah Al-Mukarramah. Raudhah itu tempat antara mimbar Nabi SAW dan kamar Nabi SAW, rumah beliau. Rumah beliau kan nempel di masjid. Sebelah kiri arah kiblat. Jadi kalau umpah kiblat sana, ini mimbar. Nah, kamar Nabi SAW di luar masjid itu. Antara mimbar dengan kamar Nabi SAW itu yang disebut dengan Raudhah.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma baina mimbari wa hujrati raudhah min riyadil jannah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Antara mimbarku dan kamarku ada satu taman di antara taman-taman surga. Taman surga itu disebut raudhah. Maka sejak saat itu tempat itu dikenal dengan sebutan raudhah. Karena itu tempat yang utama, itu dianggap disebut raudhah karena siapa yang sholat di sana akan memperoleh raudhah di surga nanti, salah satu taman di surga. Kata Imam An-Nawawi ketika menerangkan hadis itu, maknanya siapa yang sholat di sana maka pahalanya diberi salah satu taman di antara taman-taman surga. Makanya jamaah haji, jamaah umroh sekarang berebut ke sana. Untuk apa? Sebenarnya hanya untuk sholat. Sholat apa? Sholat yang disyariatkan. Apa saja sholat fardu, termasuk sholat sunat yang disyariatkan, baik tahiyatul masjid, syukrul wudu, atau umpamanya qabla atau ba'da, atau sholat syuruk, atau sholat apapun. Tapi tidak ada keutamaan khusus berdoa di sana, enggak. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Yang ada keutamaan sholat. Kalau berdoa di raudhah ataupun di luar raudhah, asal di dalam Masjid Nabawi sama. Nah, yang jadi musibah sekarang, banyak orang yang berlomba masuk ke raudhah dan melakukan sholat di waktu yang terlarang. Waktu terlarang teh ba'da subuh sampai syuruk, ba'da asar sampai maghrib. Nah sekarang antrian ke sana itu 24 jam tidak pernah kosong. Tengah malam sekalipun tambah antrian tuh bisa mencapai 2 jam sampai keluar lewor sih orang gitu antrian teh. Dan saking banyaknya karena jutaan orang yang mau masuk ke sana, sekarang wajib pakai tasrih. Tasrih itu surat izin melalui aplikasi. Daftar dulu. Jadi pintu diperlihatkan tasrih itu. Oh ya, silakan masuk. Kalau nggak ada, nggak boleh. Karena berjejalnya, ya, ngantri di luar. Nah, di luar juga sudah pakai pembatas dan ada petugas. Jangan sampai pas antri mau masuk nggak ada tasrih diusir gitu ya. Jadi petugasnya sudah berjaga di antrian, pintu antrian di luar. Lihat, kamu ngantri, lihat tasrihnya, oh ada, silakan ngantri. Nggak ada, jangan ngantri. Nanti nggak akan bisa masuk. Nah di luarnya lama, bisa sejam lebih. Begitu masuk ke Masjid Nabawi, masih antri lama, sejam lagi atau teh. Baru sampai ke raudhah salat 2 rakaat. Setelah itu nggak mau berdoa, langsung diusir sama askar. Nggak bisa lama-lama. Karena apa? Karena antrian, langsung diusir. Maka jangan percaya ya kalau ada orang saya marah setiap sholat di raudhah terus atau di sana. Wah berjam-jam, bohong, tidak mungkin. Atau saya mau ketika di Ka'bah di Multazam, wah enak 2 jam atau 1 jam, 1,5 jam, bohong gitu ya. Di Multazam itu berdesak-desakannya luar biasa. Ada yang berhasil baru nempel aja udah dibedol sama orang gitu. Lihat aja di TV di sekitar Ka'bah ya. Berjejalnya itu luar biasa. Jangan percaya kepada orang yang lebay menceritakan pengalaman hebat di sana. Nah, jadi Nabi SAW salat di samping tiang tadi karena itu raudhah. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, wa haqqaqa lana ba'du masyayikhina annaha al-mutawassithah fi raudhil mukarramah.
Jadi sudah memastikan para guru kami bahwa tiang itu berada di tengah, di sekitar Raudhah Al-Mukarramah, wa annaha tu'arafu bi ustuwanatil muhajirin, dan itu dikenal dengan ustuwana muhajirin, tiangnya kaum muhajirin. Kenapa? Karena kaum muhajirin sudah suka berkumpul di sana. Muhajirin itu sahabat yang berasal dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Nah, suka ngumpul di sana, di tiang tersebut, di sekitar tiang tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lau arafaha an-nas ladarabu 'alaiha bis-saham wa annaha asharatha ila Ibnu Zubair fakana yukthiru as-salah indaha thumma wajadtu dhalika fi tarikh al-Madinah li Ibn Najjar wa zad innal muhajirin min Quraisy kanu yajtami'una indaha." Kata Aisyah, seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan tempat itu, niscaya mereka akan menandainya dengan anak panah. Ini tempat saya. Seandainya tahu. Tapi karena banyak kan tidak tahu, maka mereka tidak melakukan itu. Dan Ibnu Zair banyak melakukan sholat di samping tiang tadi. Kemudian dalam kitab Tarikh Al-Madinah susunan Imam Ibn Najjar dikatakan kalangan muhajirin dari bangsa Quraisy suka berkumpul di samping tiang ini. Jadi bangsa Quraisy itu orang Mekah muhajirin yang kemudian pindah ke Madinah. Nah, di sana mereka suka ngumpul sesama muhajirin. Dan itu sekarang ini nyaris hampir setiap penuntut ilmu dari beberapa negara yang belajar di Jamiatul Islamiyah Madinah, di Universitas Madinah, termasuk dari Indonesia, para mahasiswa Indonesia itu di Masjid Nabawi punya tempat bertemu khusus di tiang tertentu. Di tiang itu kalau kita lewat orang Indonesia hungkul, para mahasiswa di sana. Ada asalnya, ada ternyata orang muhajirin suka berkumpul di tiang di sekitar Raudhah tadi, ya. Oleh karena itulah maka perkataan Nabi SAW, wa al yutina ar-rajul makan fil masjid kama yutil ba'ir. Nabi SAW melarang seseorang mengambil tempat khusus di masjid untuk sholat seperti kebiasaan unta. Maknanya adalah la yambagi lirrajuli ayattakhidha li nafsihi makanan khasan fil minal masjid la yusalli illa fihi kal ba'ir la yabruku illa fi mabruki i'tadah. Maknanya tidak boleh seseorang mengambil tempat khusus bagi dirinya di masjid. Dia tidak mau sholat fardu kecuali di tempat itu, seperti menetapnya unta ketika dia mau depak atau ngedeprak di tempat yang biasa dia depak dan ngedeprak di sana. Berkata pengarang kitab Kasyaful Quna, wa yukrahu ittikhadhu ghairil imam makanan bil masjid la yusalli fardahu illa fihi linahyihi sallallahu alaihi wasallam an itanil makan ka itanil ba'ir wa la ba'sa bi ittikhadhi makanan la yusalli illa fihi an-nafl lil jam'i bainal akhbar. Dimakruhkan untuk makmum selain imam mengambil tempat khusus bagi dirinya di masjid yang dia tidak sholat fardu kecuali tempat itu. Ini makruh karena ada larangan Nabi SAW untuk melakukan hal itu. Tapi dibolehkan mengambil tempat yang dikhususkan untuk melakukan sholat sunnat. Seperti halnya
yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa dengan dua alasan. Pertama, Nabi SAW selalu salat sunnah di sana. Yang kedua, ternyata itu adalah masuk ke daerah Raudhah. Dan memang disunahkan atau dianjurkan bagi kita untuk sesering mungkin sholat sunat di sana, asal sholat sunatnya yang disyariatkan. Kembali ke kisah tadi, orang berbondong-bondong antri di Raudhah, termasuk ba'da subuh. Lalu begitu masuk ke Raudhah, sholat apa? Nggak ada sholat sunat antara subuh sampai terbitnya matahari, bahkan itu waktu yang terlarang. Pokoknya pas ba'da subuh bruk ngantri, begitu yang kegiatan masuk bruk salat. Salat apa? Tidak ada syariat salat sunat ba'da subuh, bahkan yang ada terlarang. Demikian juga ba'da asar. Salat apa? Enggak ada salat sunat. Adapun setelah syuruk, iya ada salat duha. Ya, ada paling-paling kalau ba'da subuh masuk ke salat tahiyatul masjid. Tapi yang jadi masalah adalah salat tahiyatul masjid sudah dilakukan ketika masuk Masjid Nabawi. Masuk masjid sambil nunggu begitu masuk ya, karena setengah jam atau 1 jam itu salat tahiyatul masjid dulu sambil nunggu ya, sambil baca Quran sudah tahiyatul masjid. Begitu kegiliran masuk ke Raudhah, sholat lagi. Sholat apa? Tahiyatul masjid sudah. Duha belum, karena belum terbit matahari. Akhirnya dia sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang. Maka ini kalau sholat di Masjid Nabawi dengan sholat yang dianjurkan pahalanya 1000 kali lipat, maka melakukan dosa dan kesalahan termasuk kebid'ahan yang dilakukan di dalam masjid, dosanya juga 1000 kali lipat. Makanya berkata Nabi SAW, man ahdatha fil madinati hadathan aw awa muhdithan la'anahullah wal malaikatu wan nasu ajmain. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah atau mendukung orang yang berbuat bid'ah, maka Allah melaknat dia, juga para malaikat dan seluruh manusia. Ingat, kalau kita melakukan ibadah di suatu tempat yang utama, di sana di tempat itu dilipat gandakan pahalanya, seperti Masjid Nabawi, seperti Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, maka dosa, maksiat, kebid'ahan yang dilakukan di sana, dosanya juga berlipat. Demikian juga waktu seperti Ramadan. Kalau melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat. Sebaliknya, kalau orang melakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya juga dilipat gandakan. Kalau orang melakukan ibadah di masjid, dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga orang melakukan dosa di masjid, dilipat gandakan dosanya. Maka hati-hati ketika kita berada di tempat utama atau di waktu yang utama. Seperti sekarang kita di bulan Ramadan, semua amalan dilipat gandakan termasuk dosa. Jaga diri kita dari dosa di bulan Ramadan. Puasakan seluruh jiwa raga kita, bukan hanya saum dari lapar dan haus serta syahwat, tapi juga jaga diri kita dari dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat pun dilipat gandakan dosanya bila dilakukan di bulan Ramadan ini. Berkata muallif, qultu wa yadkhulu fin nahi al-imamu aidan li umumin nahi wa minhu yu'lamu khata'u katsiri min al-a'immah fi takhatta riqabin nas li yusallu salata sunnah fil mihrab wa la siyama al-qabliyah minha. Masuk kepada
umumnya larangan ini juga termasuk bagi imam yang menghususkan sholat sunnah di mihrab tempat dia menjadi imam, sampai orang-orang makmum yang sudah duduk dilangkahi. Kemudian dia masuk ke dalam mihrabnya tempat dia memimpin sholat untuk kemudian sholat qabliyah. Dan dia tidak melakukan qabliyah kecuali di sana. Padahal mihrab tidak ada keutamaan apapun berbeda dengan raudhah tadi. Berdasarkan hal itu, maka hendaklah imam itu sholat sunat di rumah saja, supaya memberikan keleluasan kepada makmum untuk melakukan sholat sunat qabla atau mungkin tahiyatul masjid atau sholat apapun di masjid. Karena begitu imam masuk ke dalam masjid, dia langsung memimpin sholat, nyuruh qomat atau dia sendiri yang qomat, kemudian memimpin sholat para makmum. Sebaiknya sholat bagi imam di rumah, sholat sunat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Sholat fardu harus di masjid. Sholat sunat lakukan di rumah, baik qabla ataupun ba'da. Kecuali satu sholat sunnah yang tidak boleh di rumah, harus di masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Temannya tahiyatul masjid di rumah, tahiyat rumah atau ya harus di masjid. Hikmah dari hal itu setidak-tidaknya ada 3 poin. Pertama, kenapa dilarang mengambil tempat khusus di masjid untuk sholat fardu? Pertama, annahu qad yuaddi ila syuhrah wa riya was summah. Pertama, dikhawatirkan hal itu akan menjerumuskan pelakunya kepada syuhrah. Syuhrah itu ingin dikenal, riya ataupun sumah. Tempat itu tempat khusus jangan diutak-atik. Apalagi sampai ngusir orang. Itu tempat saya, padahal dia lebih dahulu. Orang itu lebih dahulu datang, tempat saya, kamu pergi. Itu nggak boleh. Kedua, fihil hirman min takthiri mawadhi'ul ibadah allati tashhadu lahu yaumal qiyamah. Yang kedua, terhalangnya dia dari memperbanyak tempat-tempat ibadah yang kelak akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat. Tempat kita ibadah, sholat, itu kelak akan menjadi saksi. Bumi yang kita jadikan tempat ibadah atau yang kita jadikan tempat maksiat nanti akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Di dalam surah apa? Al-Zalzalah. Yauma idzin, di hari kiamat nanti, ya tuhadditsu akhbaruha, bumi itu menyampaikan kabar-kabarnya. Kata Nabi SAW, tahu gak kalian kabar apa yang disampaikan oleh bumi, oleh tanah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka menyampaikan persaksian dari apa yang mereka lihat dari amalan manusia. Jadi tempat yang kita jadikan tempat sujud itu akan menjadi saksi. Lebih banyak tempat pindah-pindah kita sholat sunat, lebih banyak tanah atau lantai atau ini karpet yang kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat, maka disunnahkan mengambil tempat yang berbeda ketika sholat fardu dan sholat sunat, walaupun hanya bergeser sedikit. Sholat fardu di sini, begitu salam, wirid, doa, mau sholat sunat geser, jangan di sana lagi. Bukan haram, bukan, boleh di sana lagi. Tapi disunnahkan bergeser agar tempat sujud yang digunakan berbeda dengan yang tadi.
dan itu akan menjadi saksi. Jadi bayangkan kalau seseorang mengambil tempat khusus di masjid di sana aja, nanti yang akan menjadi saksi di akhirat hanya itu. Tapi kalau kita berpindah-pindah, kadang di sini, kadang di sana, kadang di sana, banyak tempat yang kita jadikan sebagai tempat sujud, akan banyak tanah yang menjadi saksi bagi kita. Faidah atau hikmah ketiga, li'annal ibadata fihi tasiru lahu taba'an wa tathkilu fi ghairihi wal ibadat idza sarat taba'an fasabiluha at-tark. Ketiga, ibadah yang dilakukan di tempat khusus itu nanti akan menjadi karakter kebiasaan. Jadi dia enggan untuk sholat di tempat lain, ya harus di sana. Berat. Dan nanti masalahnya kalau tempat itu didahului orang. Dan kita tidak boleh mengusirnya. Orang yang lebih dahulu lebih berhak terhadap tempat yang dia tempati lebih dahulu dibanding siapapun. Sehingga kalau orang itu umpamanya pergi dulu keluar untuk wudu atau untuk keperluan, tapi nanti dia kembali, dia lebih berhak lagi di tempat itu daripada yang lainnya. Makanya kalau di masjid, baik di masjid sini atau masjid Nabawi, masjid Haram, kalau orang sudah di masjid lalu keluar wudu atau ngambil air zam-zam untuk minum yang ada di sana, atau ngambil mushaf yang tiangnya ada di sana, itu tempat kalau dia mau balik lagi harus simpan sebagian barang dia. Mungkin HP, mungkin tas, mungkin sendal, mungkin kopiah. Kalau enggak itu kosong, kita pergi, ada orang lain. Padahal mencari tempat kosong susah di sana. Karena jutaan orang di waktu yang bersamaan masuk. Jadi kalau umpamanya ini pengalaman, mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini suatu saat diundang oleh Allah ke Mekah atau ke Madinah. Masuk Masjid Nabawi, masuk Masjid Haram, sudah dapat tempat, enak, sudah sholat sunat, mau baca Quran, oh nggak ada mushaf, ada di sana. Sebelum ditinggalkan itu tempat, tinggalkan satu barang kita di sana. Kalau orang lain mau tempat sana ada barang kita, nggak berani. Atau minimal nitip ke orang di samping, saya ke sana dulu nih mau kembali, titip ya, kalau ada orang lain larang. Boleh, asal bisa ngomongnya. Tapi dengan isyarat juga bisa. Bisa itu, dia ngerti, paham gitu ya, dia paham. Oke, gitu. Nanti kalau ada orang ke sana, ada orang lain nanti ke sini, ya. Tapi minimalnya kita taruh barang kita. HP nggak apa, aman di sana, nggak akan ada yang nyuri, ya. Kalau ada yang berani nyuri, CCTV ada ribuan di sana, ya. CCTV bisa, oh hilang, nggak ada, lapor aja ke askara yang ada di sana. Saya naruh HP di sana dan ketika saya kembali hilang gitu. Nanti lihat CCTV nomor berapa, dilihat siapa yang ngambil, itu bisa ketahuan. Atau jangankan begitu, orang lagi tawaf, ayat copet, bayangkan. Di sekitar Ka'bah sambil tawaf sambil nyopet, korbannya tidak tahu. Tapi CCTV tiba-tiba datang askar, nangkep orang itu. Dia bingung, kenapa? Ayo ikut. Terus orang korbannya, ibu ikut. Dia bingung, kenapa? Ikut, bukan takut dia. Ibu dicopet. Loh masa? Oh iya. Dia sendiri nggak sadar bahwa dia dicopet. Tapi ada CCTV itu. Askar melihat, diinstruksikan tuh si copet itu tuh tangkap, langsung ditangkap. Bayangkan lagi tawaf, nyopet, la ilaha illallah di Masjid Nabawi. Maka dosanya berlipat berapa? 100.000 kali lipat. Jangan coba-cobalah berbuat jahat di sana. Itu baru orang tuh yang apalagi Allah dan para malaikatnya mengawasi semua gerak-gerik kita, ya. Inilah pembahasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Mike.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mau tanya, kalau berobat di pinggir jalan terapi gratis itu boleh apa enggak? Berobat di pinggir jalan, Terapi gratis. terapi gratis. Kumaha terapi na? Di matras, tidur di matras yang hangat. Boleh nggak berobat di pengobatan alternatif? Tergantung bagaimana caranya. Kalau caranya ilmiah, logis, rasional, sesuai dengan teori kedokteran, dengan penjelasan medis, ada alat khusus umpama. Mungkin alat itu mengandung medan magnet, mungkin mengandung medan listrik, mungkin mengandung ion tertentu yang memang ada penjelasan dari ahli kedokteran medis, itu akan menyembuhkan, boleh. Seperti pijat refleksi umpama, ya ada penjelasan ilmiahnya, asal dilakukan oleh ahlinya. Jadi kalau ada penjelasan yang logis, boleh kita berobat dengan cara seperti itu, walaupun tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, sebab ini perkara dunia, bukan perkara agama. Seperti akupuntur, tidak ada sunnahnya. Di zaman Nabi SAW tidak pernah diberitakan ada pengobatan dengan cara akupuntur, tapi sekarang ada. Tapi ada penjelasan medis bahwa ya titik-titik syaraf tertentu kalau ditusuk dengan kedalaman tertentu dan seterusnya akan memberikan efek baik. Ada penjelasan medis, ya boleh, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, karena ini bukan perkara ibadah, bukan perkara agama, tapi perkara dunia, dibolehkan. Adapun kalau cara pengobatannya tidak rasional, tidak logis, dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW, seperti umpamanya disedot, katanya pakai tenaga tertentu, penyakitnya dipindahkan ke kambing, dipindahkan ke kelapa, maka pertama itu tidak logis, itu trik, itu tipuan. Ketika tuh buktikan kelapanya dibelah, isinya apa? Ada paku, warnanya hitam, gitu. Itu tipuan, kan sudah dibongkar oleh orang yang ahli tentang hal itu. Jadi kelapanya kelihatan utuh, padahal di ujung, di tangkainya itu dicabut, ya, dibolongin, masukin dulu paku, ditutup lagi, jadi seperti utuh gitu. Nah, lalu si pasien tertipu, ini sudah saya sedot, sudah saya pindahkan, coba yuk buka, dibelah, betul aja ada paku, ada silet, ada macam-macam. Udah kebongkar tipuan itu. Dulu orang kaget, iya gimana bisa masuk ke kelapanya? Ternyata ada triknya seperti itu, ya. Nah, itu tidak rasional, tidak logis, tidak ada penjelasan medisnya, maka tidak boleh. Itu trik, itu tipuan, ya, maka tidak boleh. Atau seperti umpamanya cara pengobatan yang tidak logis lainnya, umpamanya dengan cara jampe-jampe tertentu yang tidak diambil dari Quran dan Sunnah. Bahasa Sunda nama jangjaukan. Jangjaukan itu mantra yang tidak difahami oleh bahasa kita, berasal dari bahasa jin. Si jin yang membisikkan itu ke dukunnya. Mungkin dukunnya membacakan jangjaukan tersebut. Walaupun sembuh, tapi kalau itu mengandung unsur syirik, maka tidak boleh. Isi dari jangjaukan itu syirik.
dengan bahasa yang kita tidak pahami, hanya dipahami oleh bangsa jin, itu meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Katakanlah sembuh, tapi syirik. Mending tetap sakit tapi tetap di atas tauhid, mending sembuh sementara tapi syirik. Waliyadzubillah. Jadi ketika seorang muslim berobat, tidak hanya kesembuhan yang dia cari, tapi lebih dari itu, yaitu keselamatan agama kita. Jangan sampai tergadai demi kesehatan yang semu. Dalam arti semu itu nanti sakit lagi. Karena itu rekayasa bangsa setan. Umpamanya dia yang bikin sakit, nanti dia yang memberi cara penyembuhannya dengan cara yang syirik, disembuhkan sementara, nanti sakit lagi. Dan athar atau kisah tentang hal di zaman-zaman bahula sudah banyak. Ya, itu salah satu di antara praktek perdukunan. Jadi boleh tidaknya berobat dengan cara pengobatan alternatif dilihat dari dua hal. Hal pertama, adakah penjelasan medis cara pengobatan itu atau tidak? Kalau ada, ya benar-benar rasional, benar-benar sesuai dengan teori kedokteran yang sudah banyak dipelajari oleh ahlinya, walaupun tidak ada contohnya dari Nabi, boleh dilakukan. Seperti sekarang kita sakit ke dokter, disuntik, dikasih obat, disuntik nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi memang ada penjelasan secara medis, ya boleh. Kedua, ada nggak contoh dari Nabi? Kalau ada, mau rasional mau tidak, mau logis mau tidak, mau masuk akal mau tidak, mau ada penjelasan medis atau tidak, kalau ada contoh dari Nabi silakan lakukan. Contohnya apa? Ruqyah syar'iyah. Umpamanya orang sakit, didoakan, dibacakan ayat. Ada contohnya? Ada. Walaupun tidak ada penjelasan rasional, apa hubungannya bacaan Quran dengan penyakit? Diteliti oleh umpamanya kedokteran, teori kedokteran modern tidak menemukan ada hubungan antara bacaan Quran dengan penyakit, nggak ada. Apakah bacaan Quran itu kemudian mengandung zat tertentu yang kemudian menyembuhkan sakit? Nggak ada. Walaupun tidak ada penjelasan medis, selama itu dilakukan oleh Nabi SAW, silakan ikuti. Apalagi sekarang ada penelitian di Jerman, ada satu komunitas ahli fisika. Dia meneliti struktur molekul air. Ada air biasa, disediakan 3 gelas air sama. Yang satu tidak diapa-apakan, yang satu dibacakan Quran, yang satu lagi dibacakan mantra yang syirik semacam yang jauhkan tadi. Nah, setelah dibacakan, dilihat, diteliti struktur molekul air tersebut. Apa yang terjadi? Yang tidak diapa-apakan tetap seperti air biasa. Yang di ruqyah pakai bacaan ayat Al-Quran, ternyata struktur molekulnya berubah menjadi heksagonal. Heksagonal itu menjadi apa? Segi 8, dan itu struktur terbaik dan bisa mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Ketika itu diminum berpengaruh. Dan ketika meneliti struktur molekul air yang dijampe-jampe dengan jangjaukan atau yang mengandung unsur syirik, itu buruk struktur molekulnya dan bisa memberikan bahaya yang tidak main-main bagi tubuh. Ternyata ada penelitian itu, dan yang menelitinya bukan di negara Islam tapi di negara kafir. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya tentang hal tersebut. Yang dulu-dulu kelihatan tidak ada hubungan sebab akibat antara bacaan Al-Quran dengan air yang dibacakan. Ternyata ada penelitian dari para ahli fisika seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Itu tuh. Ini Pak Ustadz, pengalaman saya pribadi ke tahun kemarin pas waktu sholat subuh ada yang mengajali gigi, terus sama saya teh digigit pas waktu sholat subuh teh dimakan pas waktu bulan puasa. Apakah jadi batal puasa sama sholatnya karena memakan sisa daging di gigi? Gimana Pak Ustadz? Pas waktu sholat subuh, jadi ada yang mengganjal, itu dimakan gitu, ganjal itu. Iya, barakallahu fiik. Pertama, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat, gosok gigi sebelum sholat. Kalau tidak khawatir memberatkan akan diperintahkan. Tapi kalau khawatir memberatkan maka tidak. Tapi ini sunnah, sebelum sholat gosok gigi dulu. Salah satunya agar nafas segar, harum. Kenapa? Agar para malaikat merasa nyaman. Nabi SAW kenapa melarang orang mau sholat makan bawang putih, bawang merah, matang, mentah ditambul. Orang Arab itu suka makan bawang putih, bawang merah. Kalau umpama mereka makan nasi mandi, nasi kebuli, nasi biryani sama kambing sama ayam, itu pasti ditaburkan bawang, basol dan thum. Basol itu bawang merah, thum itu bawang putih. Ditabur, cakrek. Itu memang menetralisir lemak atau kolesterol. Dan mereka suka makan. Apa akibatnya? Mulutnya bau. Kalau di kita apa? Petai dan jengkol. Bau tapi manfaat untuk tubuh, bagus dua-duanya. Kenapa Nabi melarang? Orang yang makan bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna musalla, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kenapa? Li'annal malaikah tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena para malaikat akan terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu orang. Orang terganggu dengan bau mulut orang yang sudah makan bawang putih. Para malaikat juga begitu. Apalagi kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Salah satu apa yang terjadi selama kita sholat. Selama kita sholat, bacaan Al-Quran kita itu dihisap oleh para malaikat dan ditelan ke mulutnya. Bayangkan kalau mulut kita habis makan jengkol petai, ya, nyengira tuh nerina oginya. Malaikat terganggu. Jadi pertama siwak dulu, ya, usahakan sunnah. Kalau kita mau ketemu orang, mau meeting, ya, apa yang kita lakukan? Disengitan heula, ya, gosok gigi pakai kumur-kumur, pakai obat kumur agar nafas ini segar, terus pakai penyegar nafas lagi. Ada kan yang begitu? Kenapa? Tidak mau orang lain terganggu dengan bau mulut kita. Ini ke orang, ini kepada Allah dan para malaikatnya. Harus lebih dihormati lagi daripada menghormati orang. Jadi pertama, untuk menghindari hal itu, gosok gigi sebelum sholat. Kedua, sekarang tidak selamanya kita bisa gosok gigi sebelum sholat. Kalau di luar gitu ya, lagi bepergian, makan siang jam 11, setengah 12 langsung sholat, gak bawa peralatan gosok gigi. Apa yang harus kita lakukan? Berusahalah ketika berwudu itu bersih-bersihkan dulu, ya. Bawa siwak. Kalau sekarang gosok gigi agak ribet karena harus ada air dan harus ada odol. Odol itu sebenarnya merek, tapi sekarang sudah nggak ada.
Tapi kalau siwak nggak perlu air, nggak perlu odol, ya cukup sakuan, mau sholat gosok gitu ya. Dan kelebihan dari siwak itu tidak bau. Setelah dipakai tidak dicuci, udah sakuan nanti pakai lagi steril. Berbeda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi setelah habis sikat coba dibiarkan, jangan dicuci, digemrong siram. Itu yang pertama. Kedua, sekarang kasus. Bagaimana kalau umpamanya ketika sholat ada bekas makanan nyempil di gigi, terus dicungkil sama lidah, ya, begitu dapat, alhamdulillah, diterima. Ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh, di antara Syekh As-Satri hafizahullah, seorang mufti. Ditanya, beliau menyatakan menahan makanan yang tersisa di mulut tidak merusak sholat, tapi menelannya itu merusak sholat. Maka tahan. Kalau tidak memungkinkan dibuang, kalau umpamanya di kiri kita nggak ada orang, noleh ke kiri, buang di kiri, diciduhkan. Kalau di masjid jangan. Kalau berjamaah di kiri kanan orang, kita pasti ada orang kan? Kecuali kalau di samping, di kiri. Nah, di kiri, menengok kiri, kemudian dikeluarkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, menahannya lebih baik daripada menelannya. Karena kalau menelan itu sama dengan makan atau minum. Makan itu artinya memasukkan sesuatu melalui mulut ke tenggorokan dan sampai ke perutnya. Itu makan. Apapun yang dimakannya, baik makanan ataupun bukan makanan. Tapi kalau ditelan itu sama dengan proses makan. Dan itu dihukumi makan ketika sholat. Dan itu tidak boleh. Lebih baik ditahan. Kalau saum harus wajib dimuntahkan, menelannya batal karena makan, ya. Apalagi sengaja habis sahur daging sengaja disempil-sempilkan, tidak dikeluarkan, ya. Nanti pas lapar baru dicungkil sama lidah, ditelan, batal, tidak boleh, ya. Jadi kalau lain kali ada kasus lagi seperti itu, lebih baik menahannya di mulut selama sholat, nanti setelah sholat dibuang keluar dan tidak boleh ditelan sama sekali. Terus bagaimana yang sudah berlalu? Sudah, yang sudah berlalu karena tidak tahu maka sudah, nggak perlu diulang. Saumnya tetap sah karena ketidaktahuan, tapi nanti di waktu besok dan lusa jangan lagi terulang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada lagi ibu-ibu di atas. Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Insyaallah kita besok berjumpa lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.